Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair. Masa'ul. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para mahasiswi sekalian, jadi pada kesempatan kita sore hari ini kita akan membahas tentang materi bahasa Arab. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sampai pada hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa melakukan pertemuan perkuliahan sebagaimana mestinya. Kemudian salam serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Allah. Amin. Baik para mahasiswi sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajarkan kepada Anda semua tentang materi bahasa Arab. Kita berapa waktu yang lalu, pertemuan yang lalu sudah pernah belajar bahasa Arab ya. Maka ini adalah materi lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Baik. Agak nyangkut ini ya. Oh. Baik ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada namanya isim. Kelihatan nggak? Tapi terlalu kecil ya. Jadi dalam unsur bahasa Arab ada yang namanya isim. Apa itu isim? Ya. Isim itu adalah segala sesuatu yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, warna, sifat, waktu, tempat, dan alam. Ada 9. Isim di sini dia meliputi 9 hal yang tadi sudah disebutkan. Ya, manusia, kita ini adalah manusia. Maka kita dalam kategori bahasa Arab kita termasuk dalam struktur isim. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia ucok, butet dan sebagainya, masuk kategori isim. Lalu kemudian hayawan, yaitu hewan. Segala jenis hewan dengan segala macam nama dan ragamnya, maka itu semua mereka semua termasuk dalam kategori isim. Begitu juga dengan tumbuhan. Ya, apakah tumbuhan yang sifatnya dia sayur-sayuran atau buah-buahan, nah, mereka semua itu semua masuk dalam kategori isim dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami, ya, saya akan berikan beberapa contoh daripada kalau tadi manusia, saya tidak perlu tuliskan nama satu persatu. Ya, yang jelas Anda semua harus memahami bahwa setiap manusia, bahkan diri kita, itu kategorinya adalah isim, gitu ya, mau laki-laki mau perempuan. Oke? Sekarang kita melihat dari sisi hewan. Ya. Siapa yang tahu bahasa Arab hewan? Coba sebutkan. Monyet, kirtun. Oh. Kirtun, kucing. Kucing ya. Anak kelinci. Kelinci. Baik. Jadi dari beberapa jenis hewan yang tadi disebutkan, arnabun, kelinci, kirtun, kucing, lalu kemudian kirdun, nyemot, monyet ya. Itu adalah bagian dari jenis-jenis hewan. Nah, jadi kalau kemudian nanti Anda melihat hewan yang sedang berjalan, maka katakan itu adalah isim. Tinggal nanti Anda mencari di kamus apa bahasa Arab hewan yang sedang lewat di depan Anda. Kalau buaya apa bahasa Arabnya? Timsahun. Jenis-jenis hewan tadi sudah. Maka sekarang kemudian kita melihat jenis tumbuhan, nabat, nabatun. Coba semua. Nabatun. Nabatun. Lebih kuat. Nabatun. Nabatun. Apa maknanya? Tumbuhan. Tumbuhan. Ya. Sekarang siapa yang tahu bahasa Arab buah? Misal buah apel atau buah jeruk. Coba silakan angkat tangan. Nanas. Ah. Ananas. Oke.
Ada? Coba silakan. Tufahatun. Apel. Beberapa contoh buah yang disebutkan tadi, dia masuk kategori nabatun. Apa tadi nabatun? Tumbuhan, ya. Kemudian tadi yang disebutkan adalah jenis buah. Tufahatun, apel, jazaratun, apa tadi? Wortel. Lalu kemudian Ibu, ananasun, nanas. Coba, bukan zamadun tapi J. Jamadun. Maknanya apa? Benda mati. Atau kita sederhananya memaknai benda yang ada di sekeliling kita. Contohnya apa? Kondusif loh. Angkat tangan, jangan angkat tangan. Sebutkan apa benda yang ada di sekitar Anda. Babun pintu. Oke, babun pintu. Maktabun Oh sama maktabun juga. Jadi rukun tadi. Di atas tuh yang bercahaya apa? Lampu. Apa bahasanya? Misbahun. Ada namanya misbah di sini? Gak ada ya. Baik. Begitu juga dengan madrasatun juga termasuk jamadun, ya kan? Apalagi masjidun termasuk benda, ya. Mobil juga termasuk benda, pesawat termasuk benda. Launun, apa itu launun? Warna. Warna. Man ya'rif minkum anwa'ul laun. Siapa yang tahu di antara kalian tentang jenis warna? Coba sebutkan. Angkat tangan. Warna merah bahasa Arabnya hamroun. Ya, warna merah bahasa Arabnya hamroun. Bisa disebut hamroun, bisa juga disebut ahmarun. Ya. Ada lagi yang lain? Warna putih abyad. Oke, warna putih abyadun. Doh abyadun. Perhatikan kalau kita belajar bahasa Arab, beda penyebutan harokat, beda penyebutan huruf, maka akan berbeda maknanya. Maka belajar bahasa Arab ini diperlukan ketelitian, ya. Abyadun. Doh abyadun, gitu. Bukan sekedar menyebut abyadun, bukan. Jadi kita belajar fasoha juga, ya. Coba dulu jamaatan abyadun. Oke, gitu ya. Contoh lain lagi. Iya, aswadun, hitam, ya. Ibu ini teringat dengan Hajar Aswad. Udah berangkat haji Bu? Umroh. Semoga setelah menyebut Aswad berangkat haji ya. Baik, itu tadi jenis warna, ya. Iya. Baik. Tadi sudah apa aja dari awal? Insanun, lalu hayawanun, lalu nabatun, lalu jamadun, launun, ya. Baik, berikutnya adalah sifatun. Ayo. Kullu jamaatan sifatun. Oke, maknanya apa? Maknanya sifat, atau kita menerjemahkannya kata sifat. Apa yang termasuk kata sifat dalam bahasa Indonesia? Cantik. Ya. Jamilun, ya. Ini kalau jamilatun cantik. Kalau dia tanpa tak marbutoh, nanti kita akan bahas ini sedikit, ya. Contoh lain lagi, mahirun. Mahir.
Pintar. Bong. Apa lagi? Jamilatun, cantik. Jamilatun cantik. Jamilatun, cantik. Jamilatun cantik. Mahirun, pintar. Mahirun pintar. Jahlun, bodoh. Zahlun bodoh. Baik, itu tadi adalah contoh dari kata sifat. Nah, Jadi Pak, ya, kalau Zahlun Bapak bilang bodoh. Jadi kalau balada bala dan bahlul. Bahlul. Ya, jadi gini, dalam bahasa Arab itu, Rizka, ada banyak kata. Ya, jadi dalam satu bahasa Indonesia, misal kita menyebutkan bodoh, dalam bahasa Arabnya bisa jahlul, bisa bahlul, bisa ahmak. Nah, jadi banyak. Sama juga dengan kursi. Kursi dalam bahasa Arabnya ada kursiun, ada mak'adun, dan lain-lain. Nah, jadi bahasa Arab itu sebenarnya kaya makna, gitu ya. Kata sifat sudah ya. Berikutnya apa tadi? Tadi jenis-jenis atau yang meliputi isim apa-apa aja tadi. Kita tidak bahas secara keseluruhan karena memang waktunya tidak mencukupi. Sekarang kita akan melihat al-ismu min haitsu jinsihi. Ya. Apa artinya? Isim ditinjau dari jenisnya. Kita melihat dari sudut kanan ada namanya ismul mudzakkar. Ismul mudzakkar. Ismul mudzakkar. Kemudian apa makna ismul mudzakkar itu? Ismul mudzakkar adalah, ada yang tahu? Oke ya, ismul mudzakkar itu adalah sesuatu yang bergender laki-laki. Nah, contoh kita ambil misbahun. Apa makna misbahun tadi? Lampu. Pertanyaannya, Pak, memang ada jenis alat kelamin lampu ya? Nggak ada ya. Jadi jenis kata yang dia diumpamakan laki-laki dan perempuan. Jadi dia maknanya bukan makna hakiki, tapi makna majasi. Ya. Lampu ya. Apa cirinya? Ya, cirinya adalah dia tidak berakhiran tak marbuton. Tidak berakhiran tak marbuton ya. Apa beda kalau di sini ismul muannas? Isim muannas adalah ya, isim yang dia bergender perempuan. Sama seperti tadi, walaupun secara hakikat dia tidak ada yang menunjukkan bahwa seperti kita. Kalau manusia kan jelas, mana laki-laki dan perempuan tandanya jelas. Kalau usah dicari udah kelihatan, kan gitu ya. Ini yang membedakan adalah berakhiran tak marbuto. Mana tak marbuto itu? Nih. Ah, ini dia. Yang ada titik dua, itu perempuan. Kalau ada titik dua itu perempuan. Ya, tak marbuto. Jadi kalau kita tidak ada tak marbuto berarti mudzakkar. Qalamun atau al-qalam ya. Berarti dia isim mudzakkar. Mudarrisun mudzakkar, tidak ada tak marbuto ya kan. Nah, apa yang membedakan al dengan ini? Coba supaya ini tambahannya. Kalau isim diawali dengan al, kalau isim diawali dengan al, ya, maka harokat huruf terakhirnya adalah dhammah. Maka al-misbahu, hu ya. Ini al-qalam, ya. Tapi kalau isimnya tidak diawali dengan alif lam, polos dengan huruf aslinya, maka dia dhammatain, mudarrisun. Contoh lain lagi, kelas apa bahasa Arabnya? Faslun, ya kan? Kalau dia ditambahi alif lam di awal menjadi al-faslu. Al-faslu.
satu. Kalau dia tidak diawali dengan alif lam, maka dia muslimatun, gitu ya. Baik. Jadi saya kira inilah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi singkat yang diberikan dapat menambah wawasan dan menjadi materi lanjutan pada pertemuan kita yang lalu, dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diringankan langkahnya, selamat sampai tujuan, dan dimudahkan hajatnya. Terima kasih para mahasiswi sekalian. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah.